Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah membaca tahlil, membaca surat Yasin dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan tahlil dan Yasin ini hati kita menjadi tenang, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa-doa kita juga diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Wasayal Aba lil Abna ini, halaman 6, alinea kedua dari bawah. 4, 5, 6, 7, baris ketujuh dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faya bunayya, maka wahai anakku, isma, dengarkanlah, nasihati, nasihatku. Jadi dengarkanlah nasihat orang tua, dengarkanlah nasihat guru. Insya Allah akan menjadi bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat. Wasbir, dan bersabarlah, ala ta'atillahi, di dalam taat pada Allah. Jadi taat itu butuh kesabaran. Sholat butuh sabar. Kita pengennya main, tetapi kita milih sholat, sholatnya butuh kesabaran. Ngaji, zikir butuh kesabaran. Kita pengennya main HP, kita pengennya nonton TV, tapi kita memilih ngaji, memilih berzikir, memilih baca Quran, itu butuh kesabaran. Jadi taat pada Allah butuh kesabaran. Orang yang gak sabar milih main HP, milih nonton TV, milih senang-senang. Nah, orang yang sabar terhadap taat, dia akan memilih taat. Kama sabarta ala ta'allumi, sebagaimana kamu juga sabar terhadap belajar. Nah, belajar juga perlu sabar. Gak semua orang bisa sabar di dalam belajar. Udahlah ini susah, udah tinggalin. Akhirnya dia milih bodoh daripada memilih mengerti ilmu agama. Wah, ngaji bingung, repot, susah mikirnya, kemudian milih gak ngaji. Akhirnya udah gede masih ikhlas 1. Nah, itu contoh orang-orang yang gak sabar di dalam mengaji atau menuntut ilmu. Sabar di dalam belajar, fil maktabi, di dalam meja belajarmu. Wa saufa ta'lamu, maka kamu akan mengetahui. Kalau kita sabar terhadap taat, kalau kita sabar terhadap belajar, maka kamu akan mengetahui apa? Faidata hadhihin nasihati, manfaat dari nasihatku ini, manfaat dari nasihat ini. Oh, ternyata kalau kita taat pada Allah ternyata menyenangkan. Awalnya harus sabar dulu di dalam taat. Oh, ternyata kalau kita belajar sungguh-sungguh itu nanti hasilnya menyenangkan. Awalnya sungguh-sungguh dulu, sabar dulu di dalam belajar, maka akan bisa merasakan manfaatnya nasihat ini. Wa tazharu, dan nampak, laka kepadamu, jalian, secara nyata, idza sa'atuka, jika membantu ka kepadamu, al inayatul ilahiyatu, pertolongan ilahi, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah sabar di dalam taat, sabar di dalam belajar, itu datang pertolongan Allah sehingga taatnya jadi nikmat, sehingga belajarnya jadi nikmat. Awalnya sungguh-sungguh dulu, awalnya berusaha keras dulu, nanti taat kepada Allahnya jadi nikmat. Baca Qur'annya jadi nikmat, zikirnya jadi nikmat, belajarnya jadi nikmat. Nah, sehingga kita mengambil manfaat dari kebaikan-kebaikan tersebut. Hidup sudah tuanya menyenangkan. Pertolongan ilahiyah, pertolongan Allah, alal amali, terhadap amal-amal.
binasihati ustazika, dengan nasihat dari ustadzmu. Jadi nanti kita akan tahu setelah bersabar, manfaat dari semua itu akan kita rasakan, ternyata menyenangkan. Jadi ternyata berilmu itu menyenangkan, ternyata ahli ibadah itu menyenangkan. Itu kalau pertamanya kita sabar di dalam taat. Hadirin sekalian, kita coba habiskan ya. Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka, berhati-hatilah, antal zunna, dari menyangka, anna taqwallahi, bahwa takwa kepada Allah itu, hiya as-sholatu, yaitu hanya sholat, wasyamu, dan puasa, wa nahwuhuma, dan seperti keduanya, minal ibadati faqat, dari ibadah-ibadah saja. Ketahuilah, jangan sampai kamu menyangka bahwa takwa kepada Allah itu hanya sholat, hanya puasa, dan yang sejenisnya. Ternyata bukan hanya itu. Jadi ibadah kepada Allah adalah takwa. Sholat bagian dari takwa, puasa bagian dari takwa. Ternyata tidak hanya itu. Jujur itu bertakwa kepada Allah, tidak curang bertakwa kepada Allah, tidak korupsi itu bertakwa kepada Allah, tidak mengambil yang bukan hak kita itu bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu tidak hanya sholat dan puasa dan ibadah-ibadah lainnya, tetapi seluruh perbuatan kita bisa kita jadikan takwa kepada Allah. Inna taqwallahi, bahwa takwa kepada Allah itu tadkhulu, masuk, fi kulli syai'in, di dalam setiap sesuatu. Jual beli perlu bertakwa kepada Allah, yaitu kita jujur, tidak ngurangin timbangan, apa adanya. Itu namanya kita dalam kondisi apapun, jadi pelajar juga tetap bertakwa kepada Allah, adab kepada guru, adab kepada sesama murid, tidak saling mengejek. Itu namanya bertakwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah itu masuk dalam segala sesuatu. Fattaqillaha, maka bertakwalah kepada Allah, fi ibadati maulaka, di dalam beribadah kepada Tuhanmu. Wala tufarrid fiha, dan janganlah kamu mencampur aduk di dalam ibadah. Ibadah dicampur aduk. Ibadah dicampur aduk itu sholat pakai bahasa Indonesia, nah itu nggak boleh, nggak benar. Sholat asal-asalan itu nggak benar. Musim Natal sholawatan sambil Natalan itu namanya mencampur aduk, itu namanya nggak benar. Dilarang oleh agama kita. Wattaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Tadi fiha, di dalam segala sesuatu. Jadi bertakwalah kepada Allah di dalam dan bertakwalah kepada Allah fi ikhwanika, di dalam saudara-saudaramu. Sesama teman, sesama saudara itu bertakwa. Jangan saling memusuhi, jangan saling menyakiti, jangan saling menganiaya, jangan saling berantem. Itu namanya bertakwa. La tu'zi, jangan menyakiti, ahadan, seorang pun, minhum, dari saudara-saudaramu. Wattaqillaha, bertakwalah kepada Allah, fi baladika, di negerimu, di negaramu. Wala takunhu, jangan berkhianat. Berkhianat itu diantaranya korupsi, bohongin rakyat, itu namanya berkhianat. Wala tusallit alaihi aduan, janganlah engkau beri kuasa musuh di dalam negara. Musuh dijadikan penguasa, itu namanya berkhianat kepada negara. Itu pun tidak bertakwa orang yang seperti itu. Wattaqillaha, bertakwalah kepada Allah, fi nafsika, di dalam dirimu, di dalam hatimu. Ketika kita sendiri bertakwa, ketika banyak orang tetap bertakwa kepada Allah. Wala tuhmil fi sihhatika, janganlah kamu remehkan kesehatanmu. Kita jaga kesehatan, lebih-lebih dalam kondisi corona ini kita harus jaga kesehatan. Wala tatakhallaq, dan janganlah kamu berakhlak bisiwal akhlaqil fadilah, selain akhlak yang utama. Maksudnya berakhlaklah dengan akhlak yang utama, dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik.
Alinea terakhir, ya bunayya wahai anakku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Nah, perintah Rasul takwa di mana saja kita berada, di masjid takwa, di jalan takwa, di rumah takwa, dimanapun kita berada, selalu perintah Allah jalankan, larangan Allah tinggalkan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tamhuha, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Ya, jadi perbuatan baik, perbuatan buruk diikuti dengan perbuatan baik, nanti perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk kita. Pernah ngucapin yang gak baik, istighfar, banyak istighfar, nanti perkataan yang baik itu dihapus oleh banyak istighfar kita kepada Allah. Itu namanya mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dan yang terakhir, wa khaliqin nasa, bergaulah dengan manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi hendaklah kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Demikian pelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.